Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, azakumullah, para mahasiswa, para siswa, insyaallah jadi mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, dan para guru yang sempat hadir pada siang hari ini. Langsung saja kita membahas tema kita pada siang hari ini, yaitu menjaga diri dari pergaulan bebas. Tentu dalam syariat kita yang namanya ashab, pertemanan, pergaulan, persahabatan memiliki peran penting dalam agama kita ini. Sampai-sampai kata Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ala man yukhalil." Kata Nabi SAW, seseorang itu dilihat dari temannya, dari siapa dia bersahabat. Falyanzur ala man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa engkau bersahabat. Makanya sebagian penelitian kalau ingin menentukan karakter orang, itu dia tidak lihat diri orang tersebut, tapi dia lihat sama siapa dia berteman. Dan subhanallah, ini memiliki sebenarnya agak luas materi ini, karena mencakup tentang bagaimana pengaruh sahabat dalam kehidupan seseorang. Pengaruh sahabat itu bisa entah menjadikan seseorang ini akan sukses ke depannya, atau entah menjadikan temannya ini orang yang gagal ke depannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, "Ya laitani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani 'anid dzikri ba'da id ja'ani." Kata Allah, sesungguhnya ya wailata, aduhai celakalah saya mengambil si fulan itu dulu pas di dunia. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Atau mereka juga menyesal, kenapa saya tidak berteman dulu sama si fulan. Ternyata si fulan itu, si baco itu, nama-nama terserah antum. Ternyata dulu ketika saya berteman sama dia, saya bisa jadi baik. Laqad adallani ba'da id ja'ani. Tapi ternyata ada si fulan datang kepada saya dan menjadikan saya orang yang sesat. Ini adalah salah satu penyesalan orang-orang yang tatkala di dunia tidak memperhatikan yang namanya pergaulan dan persahabatan. Tadi kita katakan bahwa persahabatan itu, pertemanan itu entah menjadikan orang nanti dia sukses ke depannya, atau dia menjadi orang yang gagal. Saya ketika SD, teman-teman sekalian, ada teman saya dulu yang kalau kita lihat sekarang ini dia menjadi seorang pencuci mobil di rumahnya, tukang cuci mobil, tukang nyuci motor. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Ketika saya SMP, selesai dari SD, terakhir saya lihat masih nyuci mobil, dan sampai sekarang masih nyuci mobil juga. Ternyata teman-teman sekalian, ketika kita lihat flashback ketika dia SD, jadi memang ini SD, ini kan teman-teman sudah SMA. SD ini langkah pertama untuk menuju tangga-tangga kesuksesan. Sebenarnya tidak jadi patokan, tapi bagi saya ini sangat penting, karena dia masih tahap setelah TK, SD, pematangan akal ya di situ. Memang teman saya ini ketika SD suka bolos, suka ganggu perempuan, suka ganggu orang. Dulu ada teman-teman mungkin masih ingat, baku bilang-bilangin sama orang tua itu dulu. Dan memang orangnya seperti itu. Akhirnya kalau saya lihat di mana dia bergaul, kita kan dulu ada istilah lorong satu, masih ingat ya? Anak lorong satu itu anak lorsa, anak lorti, anak lorong tiga, lorong dua, memang orangnya begitu. Karena lingkungan dan pergaulannya menjadikan dia seperti itu. Tukang pakai namanya orang tuanya orang, ya, suka ambil barangnya orang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupannya dia sengsara, tidak mendapatkan kesuksesan. Antum mau sukses atau tidak? Ada yang mau jadi polisi, dokter? Gak ada ya. Ini SMA 1 ini luar biasa. Teman-teman mau lanjut di mana nanti ini?
selesai dari kelas berapa Ki? Kelas 10. Bukan Ki kemarin ini Ustaz. Beda kelas lagi. Berapa kelas Ki satu angkatan? 12. Ini 10 berapa? 10-12 terakhir. Oh iya. Iya masih ada 2 kelas lagi tapi tidak apa-apa. Kakak saya alumni UGM. Tahu juga UGM? Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dia alumni di sana. Luar biasa kalau kita lihat memang berpengaruh dari temannya. Teman kakak saya memang luar biasa, orang yang rajin, pekerja keras, sehingga terlihat di kakak saya. Alhamdulillah sekarang sudah punya bisnis makanan, dan saya rasa ini Masya Allah. Kita kembali ke pembahasan bahwa syariat kita memiliki perhatian khusus terhadap yang namanya pergaulan bebas. Kalau kita lihat sekarang teman-teman yang ada di luar, ya saya katakan di luar karena saya yakin di dalam SMA 1 ini nggak ada yang seperti itu. Ada yang pergaulannya salah, pergaulannya ya sampai-sampai dia durhaka kepada kedua orang tuanya karena teman. Ya. Durhaka sama orang tuanya karena temannya. Temannya ajak main PS, sementara ketika itu disuruh, misalnya mungkin ada perintah orang tuanya lah harus dia selesaikan. Tapi karena ada temannya ini yang selalu pengaruhi, ayo main PS, mabar, sehingga dia durhaka dengan orang tuanya. Jadi teman-teman sekalian, pentingnya untuk kita selalu menjaga pergaulan kita, pertemanan kita, persahabatan kita. Karena ketahuilah orang-orang yang memiliki pertemanan yang buruk, artinya mereka bekerja sama dalam keburukan, bukan karena kebaikan, juga mereka akan saling menyalahkan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persaudaraan orang yang saling berteman ketika di dunia, di akhirat nanti mereka saling menyalahkan. Kecuali mereka yang membangun persahabatan pergaulannya di atas ketakwaan. Nanti mungkin ada teman-teman dia dulu hidup di dunia tukang korupsi, tukang ambil makanan di kantin, diambil 5 bayarnya 2. Selalu bekerja sama dalam kemaksiatan. Ketika ujian dia menyontek, ketika bulan Ramadan dia cari celah untuk buka coko-coko dan seterusnya. Di akhirat nanti mereka saling menyalahkan. Kau dulu toh yang selalu ajak Kak, gara-gara kau ini kasih begini Kak, gara-gara kau ini saya masuk neraka, gara-gara kau ini. Intinya mereka saling menyalahkan. Jadi ternyata orang yang selalu berta'awun, saling tolong menolong dalam keburukan akan menyesal nanti di akhirat. Apatah lagi kita yang tidak seperti itu, juga akan saling menyalahkan dan saling memfitnah masing-masing. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat saudara-saudara kita di luar sana, saya ada komunitas dakwah di luar. Kita pernah buat satu event di Pantai Losari. Tepatnya di masjid bukan Asmaul Husna, masjid apa namanya itu? Sebelumnya yang pernah viral juga. Terapung Amirul Mukminin. Panitia ketika itu kembali sekitar pukul 11-12 malam. Bayangkan teman-teman sekalian, sekelompok anak muda melakukan isap-isap lem di masjid. Ada yang lagi landing sama pacarnya di masjid. Masalahnya ini di masjid Pak. Cobanya mungkin di tempat sampah, no problem. Maafi muskilah, tapi ini di masjid. Diakibatkan karena apa? Karena pertemanan mereka, pergaulan mereka. Pertama mungkin dia diajak-ajak dulu. Jadi dari sekarang teman-teman sekalian, perlu Anda selektif dalam memilih teman. Perlu Anda memilih dengan pertimbangan yang tadqiq, pertimbangan yang sangat detail dalam menentukan teman dalam kehidupan kita. Ya. Banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang merugi dari sisi kehidupan dunianya dikarenakan temannya dulu ketika dia masih sekolah. Ya, apatah lagi itu masa putih abu-abu adalah masa yang paling indah. Ya, masa yang paling indah yang kelak nanti teman-teman kalau sudah jadi alumni pasti yang paling
paling banyak ajakan reuninya itu teman SMA biasanya. Maka di marhalah level sekarang ini perhatikan sama siapa Anda berteman, kepada siapa Anda bergaul. Ya. Ada teman saya, teman-teman sekalian, teman saya orang Bogor. Ya, saya dulu di Pondok Imam Syatibi. Teman saya ini luar biasa dulu. Dia kalah saya puasa Senin Kamis. Dia kalah saya kalau sholat pasti ada di sop pertama. 20 menit sebelum azan ada 20 menit sebelum azan subuh ada di masjid. Luar biasa. Tidak keluar dari lisannya kecuali perkataan yang baik. Apalagi orang Jawa. Kalau orang Jawa itu ngomong sopan sekali. Tapi seiring perkembangan zaman, perkembangan kehidupannya di pondok, salah pilih teman. Temannya itu orang-orang bolos, orang-orang bolos di kelas. Kita dulu punya halaqah Quran, majelis Quran, menghafal Quran. Orangnya ini temannya tidak ikut itu. Akhirnya karena selalu bersama dengan temannya itu yang tadi saya sebutkan, sehingga merubah kehidupannya sedikit demi sedikit. Ya. Mulai jarang sholat. Bukan lagi di sop pertama tidak sholat. Gara-gara temannya tadi. Tidak lagi ada di halaqah Quran. Tidak ada lagi pas sholat subuh. Dikarenakan temannya tadi. Bahkan luar biasanya dipatol ke sama temannya. Ini orang Jawa teman-teman. Orang Jawa, orang polos. Ditanya, ini saya dikasih mangga tadi sama si fulan. Kalau kita mau bilang terima kasih orang Makassar, kita bilang apa? Mohon maaf ya, kalau ada guru-guru apa, dia disuruh bilang SDL sama temannya. SDL itu terima kasih. Kau bilang begitu nanti sama itu teman yang kasih kau buah. Sehingga karena dipatol, dia percaya banget dengan temannya. Dia bilang, SDL ya, sudah kasih saya mangga. Semua kita orang Makassar langsung panggil dia diborongi. Diborongi langsung, kan antum tahu lah apa makna itu. Ya, anak haram, anak tidak ada bapaknya, ya dan seterusnya. Sehingga kita teman-teman bilang, siapa yang ngajari kau bilang begitu? Bilang itu Sane. Itu orangnya. Ya sedikit demi sedikit teman saya dari Bogor itu logatnya sudah berubah. Dulu ya antum tahu lah kalau orang Jawa ya ngomongnya pelan, ngomongnya polos. Tapi karena berteman dengan ini anak, dengan ini teman saya yang lain, sehingga merubah kehidupannya. Ini pentingnya memilih teman di pondok, memilih teman di sekolah. Ya, karena biasanya kalau perempuan ada biasinya, kalau laki-laki nggak tahu ada biasinya apa enggak. Carilah teman-teman yang mengajak Anda dalam kebaikan. Carilah teman-teman, kalau memang Anda tidak peduli dengan sisi akhirat Anda, maka paling minimal teman Anda itu rajin masuk kelas, rajin kerja tugas, rajin sholat di masjid. Ini yang paling penting yang harus teman-teman cari. Bukan teman yang banyak duitnya. Bukan teman-teman yang iPhone apalah sekarang itu 16, tapi saya rasa diboikot iPhone 16. iPhone 15, bukan teman-teman yang banyak duitnya, kalau diantar ke sekolah pakai mobil dan seterusnya. Tapi teman-teman, meskipun mereka tidak punya harta yang banyak, punya mobil, punya iPhone, tapi teman Anda mengajak Anda untuk kebaikan, kalau Anda salah, dia yang tegur, itu teman Anda yang sejati. Itu teman Anda yang sejati. Bukan teman yang hanya memperhatikan dalam masalah apa dimakan sebentar, kita mau nongkrong di mana. Ya. Apalagi sekarang sudah banyak kafe. Carilah teman-teman Anda yang juga memperhatikan kesehatan Anda. Seperti misalnya rokok. Ada teman saya, dia mau sekali masuk polisi TNI. Dari sisi fisik cocok, tinggi, badannya kekar, cocok semua. Tapi temannya dulu ketika di sekolah itu tukang merokok vape dan seterusnya. Dan berlangsung setiap tahun seperti itu. Selama dia 3 tahun di sekolah,
selama dia masih sama dengan temannya itu masih ngisap merokok, ngisap vape. Sehingga ketika dia mendaftar di kepolisian dan seterusnya, nggak lulus. Padahal dari sisi fisik oke, sisi otaknya juga pengetahuannya oke, tapi terjebak dalam satu sebab saja, ini masalah kesehatan di jantung, nggak lolos tes. Jadi tadi saya bilang bahwa pertemanan ini menentukan masa depan Anda. Teman itu bisa merusak kita, tapi bisa menyelamatkan kita. Jadi mulai dari sekarang teman-teman sekalian, apatah lagi kita di bulan puasa, bulan Ramadan, perlu kita memperbanyak teman-teman yang baik. Perlu kita mencari banyak teman. Karena kita tidak tahu nanti di akhirat siapa yang akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Jadi teman bisa menjadi syafaat. Jadi syafaat penolong. Ada namanya syafaat di sini kah? Ada yang bilang Abdullah syafaat, Ahmad syafaat, biasanya ada. Tapi kayaknya nggak ada. Syafaat itu penolong teman-teman sekalian. Ya, penolong. Jadi dia yang menyelamatkan Anda, menolong Anda ketika Anda berada di akhirat kelak. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Karena kemarin itu nggak ada sesi tanya jawabnya. Karena kemarin ketika saya sudah ceramah di sini, banyak langsung datang, Ustadz apa hukumnya, Ustadz bagaimana ini? Kalau yang mau bertanya silahkan. Ada mau sharing juga silahkan. Siapa nama kita? Siapa? Umam. Umam itu jamaknya kayak imam tuh. Jamak dari umat dalam bahasa Arab umam. Dari mana? Makassar, orang Makassar asli. Polewali. Tahu rumah sakit Miftah? Rumah sakit Miftah punyanya om saya itu. Rumah sakit Miftah ada juga di Wonomulyo 1, itu rumah punyanya om saya itu, om dokter, Masya Allah. Tapi beliau sudah wafat. Di Polewali. Kenapa jauh-jauh sekolah di SMA Negeri 1 Makassar? Tidak ada memang SMA di situ kah? Ada Ji. Tapi orang tua domisili di Makassar. Sudah di sini. Kalau sampingnya kita iya yang kancing. Siapa nama tak? Habib, Afif. Afakallah. Dari mana Afif? Makassar. Tinggal di mana? UNM. Bukan. Sentral. Kita di mana tinggal? Oh, iya. Ini yang pakai kacamata ini. Mirip adik kelas saya dulu namanya. Siapa nama tak? Evan. Dari mana Ki? Di Makassar. Tinggal di mana? Sekarang saya bertanya, ada yang pacaran di sini? Jujur. Bulan puasa ini. Batal puasamu kalau bohong kok. Ada kita. Berapa? Ada? Saya tidak putuskan je antum. Saya cuma mau bertanya. Kalau bohong Ki batal puasa tak? Ustaz gimana hukumnya Ustaz kita puasa tapi pacaran Ustaz? Batal ke puasaku? Mungkin saja batal. Kenapa mungkin Ustaz? Kenapa Anda bilang saya batal? Karena ya saya tidak membela orang pacaran ya. Tapi di sisi lain saya tetap nggak boleh haram pacaran. Bagaimana misalnya kalau saya berteman dengan perempuan, boleh Ustaz? Boleh. Tapi ala kadarnya saja. Tidak teriak di sana. Ala kadarnya saja. Ada tugas, ya ada. Jamil lagi ada tugas. Sudah mandi. Di mana bukan nanti? Ini apa dimakan? Saya teman-teman sekalian sudah banyak menghadapi anak-anak muda seperti kalian. Dan rata-rata ketika dia menghadap sama saya, curhatnya tentang pacarnya gitu. Ustadz, saya mau menikah ini Ustadz. Umurnya berapa? 18 tahun. Berapa umur tak kita? 16, 17, 18. Ayah.
selisih 2 tahun. Tapi ya kebanyakan seumuran kalian, kelas 3 SMA. Ya, para akhwat juga begitu, kaum muslimah juga seperti itu. Ya, kemarin ada anak di sini kayaknya juga bertanya, Ustaz gimana hukumnya Ustaz? Bercanda tapi teman tak baper ki. Ya biasalah pertanyaan mereka, ya. Tapi bahaya kau sekalian. Syaitan itu pintar sekali. Pintar sekali itu. Pertama tanya tugas ji. Ada tugas kah dari ibu ini, dari bapak ini? Iya ada. Apa itu tugas apa itu? Ini. Dikirimkan filenya, PDF-nya. Bisakah kita kerja kelompok? Oh bisa ji. Open house. Welcome orang tuaku ke rumah. Akhirnya datang. Oh ini saya belum ceritakan, ini terakhir penutup. Ini kisahnya bukan orang umum, tapi orang yang belajar agama. Orang yang belajar agama ini, tapi tetap difitnah seperti itu. Sudah mau menikah, sudah diikat dengan lamaran ini akhwat perempuan. Dia bilang, dek kita mau cek rumah dulu ini, mau dipakai nanti sudah menikah. Nah bilang ini perempuan, oh iya kak. Kapan kita mau cek rumah? Hari ini. Tapi karena ini akhwat sudah belajar agama, sudah tarbiyah dan seterusnya, dia minta kalau ada mahramnya, jadi dia minta temannya. Kebetulan ini perempuan kerja di apoteker, di apotik, sehingga dia panggil temannya. Temannya kak dulu pergi lihat rumah. Ya sudah janjian, sudah sepakat semua. Tibalah waktunya pergi untuk lihat rumah. Sampai di mobil. Sudah berjalan, jadi ini calon suaminya di depan nyetir, mereka berdua di belakang. Temannya tadi ini perempuan, tiba-tiba ditelepon sama bosnya di apotik. Segera kau kembali dulu, ada mau diselesaikan ini. Tidak bisa ditunda, harus kau kembali sekarang. Sehingga dia bertanya sama temannya, tidak bisa kak ini lama-lama. Saya ditelepon sama bos, harus kembali. Akhirnya dia kembali. Tinggal siapa mami yang ada di situ? Dua orang. Sama ini si akhwat dan si ikhwannya, calon istri dan calon suaminya. Sampai di rumah yang dia mau tempati, mereka saling berpisah. Jadi ini yang laki-laki di ruang tamu, yang si akhwat ini di dapur. Jadi dia minta izin, kak saya mau ke belakang dulu lihat dapur nanti. Singkat cerita, tiba-tiba ini perempuan mau buang hajat, masuk ke WC. Tahulah WC yang belum jadi, setengah jadi. Masih banyak kecoa, masih banyak serangga di dalam. Dan antum tahu perempuan kalau sama serangga ya, biar sama kucing saja kadang ada yang takut, fobia kucing, fobia ini. Singkat cerita, ketika dia buang hajat, ya, buang air kecil, tiba-tiba ada kecoa di depannya ini. Orang kecil kan nggak pakai apa-apa, orang buang hajat nggak pakai apa-apa. Teriak ini perempuan, teriak, sehingga sang laki-laki dengar suara teriakan tersebut dan langsung menghampiri perempuan tersebut di kamar mandi. Wa hasala ma hasal, dan terjadilah yang terjadi. Syaitan itu pintar sekali. Awal-awal tidak ada tapi karena ada kesempatan emas untuk melakukan perzinaan, maksiat, sehingga dia lakukan. Sehingga terjadi yang seperti itu. Antum tahu apa yang terjadi? Tidak tahu Ustaz? Pikir. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah terjadi hubungan yang seperti itu, kembali ke mobil dan memikirkan, saling menyesal. Kenapa saya berbuat ini? Kenapa saya berbuat seperti itu? Sehingga karena laki-laki ini berpikir terus, menyesal, tidak fokus nyetir. Ternyata ada truk di depannya, dia tabrak itu truk. Singkat cerita, laki-lakinya ini meninggal dunia dan calon istrinya ini perempuan tadi koma selama beberapa bulan. Tatkala dia bangun, sadar dari komanya, tiba-tiba dia ditemukan atau tiba-tiba dia menemukan dirinya hamil beberapa bulan, 5 bulan kalau nggak salah, hamil 5 bulan. Ditanya anaknya siapa ini, sehingga dia jujur, ternyata dia yang menghamili tadi yang sudah wafat, sudah meninggal. Ditanya, minta pertanggungjawaban ini perempuan kepada keluarga laki-laki. Bagaimana ini pertanggungjawabannya? Sudah tidak ada
Sudah meninggal bagaimana, apakah mau membayar ini dan seterusnya, sehingga keluarga laki-laki sepakat tidak mau bertanggung jawab. Ya, tidak mau bertanggung jawab. Ya, padahal tadi saya sebutkan di awal, ini kisah dua orang yang sudah belajar agama, sudah ustadz kayaknya juga. Ya, tapi ternyata ustadz pun, sebenarnya ustadz itu ada di sekalian lebih banyak lebih banyak fitnahnya daripada kalian orang yang biasa. Cuman datang, chat, ustadz mau bertanya ustadz, begitu aja dulu. Nanti masuk, ya, turun ke peristiwa seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, ya, hindari yang namanya pacaran. Kalau memang Anda masih pacaran, sudahi hubungan kalian. Ya, apatah lagi di bulan Ramadan, jadikan bulan Ramadan momentum Anda untuk berubah. Momentum untuk Anda meninggalkan maksiat. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti lebih baik dari apa yang dia tinggalkan sebelumnya. Anda meninggalkan pacar Anda, Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh Anda, mungkin anaknya Pak Bupati, mungkin anaknya gubernur, mungkin anaknya orang yang kaya, dan mungkin lebih cantik dari apa ya pacar Anda dulu. Ya, apa yang Anda dapatkan dari pacar Anda. Ya. Jadi intinya teman-teman sekalian, jaga pergaulan tak, jaga persahabatan tak, usahakan bersahabat dengan orang-orang yang baik agamanya, dan juga tentu orang-orang yang baik dari sisi akhlaknya, akademiknya, dan seterusnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal nanti di hari akhirat karena ya tidak memperhatikan yang namanya persahabatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan saleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya pergaulan yang diridhoinya, pergaulan yang berkah yang menjadi salah satu asbab kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu